Rekam jejak digital. Tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian rekam jejak digital. 2. Peserta didik dapat menyebutkan dampak positif dan negatif dari rekam jejak digital. 3. Peserta didik dapat mengidentifikasi cara-cara menjaga rekam jejak digital secara baik dan aman. 4. Peserta didik dapat mengaplikasikan prinsip-prinsip menjaga rekam jejak digital dalam kehidupan sehari-hari. 5. Peserta didik dapat menganalisis dampak jangka panjang dari rekam jejak digital terhadap kehidupan pribadi dan karir. Rekam jejak digital adalah jejak atau rekaman yang ditinggalkan seseorang melalui aktivitas online, termasuk informasi yang dibagikan di media sosial, website, aplikasi, atau aktivitas lain di internet. Contoh rekam jejak digital: foto, video, status, komentar, email, lokasi, dan segala jenis data yang dapat diakses secara digital. Jenis-jenis rekam jejak digital. 1. Jejak digital yang disengaja, data atau informasi yang sengaja dibagikan oleh individu, seperti postingan di media sosial, artikel blog, atau profil profesional. 2. Jejak digital yang tidak disengaja, data yang terkumpul tanpa sengaja, seperti lokasi yang dilacak oleh aplikasi, riwayat pencarian, atau data yang dikumpulkan oleh situs web melalui cookies. 3. Jejak digital permanen dan sementara. Beberapa jejak digital bersifat permanen dan dapat ditemukan meski sudah dihapus, misalnya foto atau komentar lama di media sosial, sementara yang lain mungkin hanya sementara, seperti riwayat pencarian yang bisa dihapus dari browser. Dampak positif rekam jejak. 1. Meningkatkan reputasi dan kredibilitas. Contoh, berbagi prestasi akademik, profesional, atau karya kreatif di platform seperti LinkedIn, Twitter, atau Instagram dapat meningkatkan citra profesional dan menarik perhatian perusahaan atau klien potensial. 2. Membuka peluang karir. Contoh, banyak perekrut atau HR yang mencari informasi tentang kandidat melalui media sosial atau platform profesional. Jika rekam jejak digital seseorang menunjukkan sikap profesional dan keterampilan yang relevan, itu bisa membuka peluang pekerjaan. Dampak positif rekam jejak. 3. Memperluas jaringan sosial dan profesional. Contoh, mengikuti komunitas atau grup diskusi online, berinteraksi dengan orang-orang dalam bidang yang sama, atau berbagi ide dan pengetahuan dapat memperluas koneksi sosial atau profesional. 4. Meningkatkan akses ke informasi dan pembelajaran. Contoh, dengan berbagi konten edukatif atau informasi berguna, seseorang dapat menjadi sumber informasi yang dihormati dalam komunitas atau bidang tertentu. Dampak positif rekam jejak. 5. Memperkuat brand personal atau bisnis. Contoh, seorang individu atau perusahaan yang memelihara jejak digital dengan baik dapat membangun brand yang kuat melalui konten yang konsisten dan profesional di berbagai platform online. Dampak negatif rekam jejak digital. 1. Pengaruh terhadap reputasi pribadi. Contoh, foto atau video yang tidak pantas, komentar yang menyinggung, atau pernyataan kontroversial yang dibagikan secara online dapat merusak citra seseorang. 2. Dampak terhadap karir dan peluang pekerjaan. Contoh, rekam jejak digital yang buruk seperti unggahan yang tidak profesional, komentar negatif, atau keterlibatan dalam isu kontroversial dapat mempengaruhi keputusan perekrutan atau promosi. Dampak negatif rekam jejak digital. 3. Penyalahgunaan dan pencurian identitas. Contoh, foto atau video yang tidak pantas, komentar yang menyinggung, atau pernyataan kontroversial yang dibagikan secara online dapat merusak citra seseorang. 4. Kehilangan privasi. Contoh, data pribadi yang dibagikan di media sosial atau platform lain dapat diakses oleh banyak orang yang bisa mengurangi privasi dan menyebabkan perasaan tidak aman. Dampak negatif rekam jejak digital. 5. Dampak psikologis. Contoh, terpapar dengan kritik atau komentar negatif di media sosial atau mengalami perundungan online,
cyberbullying, dapat memengaruhi kesehatan mental seseorang. 6. Dampak jangka panjang yang tidak dapat dihapus. Contoh, konten yang sudah terlanjur diunggah, meskipun dihapus, tetap bisa ditemukan melalui mesin pencari atau melalui arsip online. Cara untuk menjaga rekam jejak digital agar tetap aman dan terkelola dengan baik. 1. Pahami dan atur pengaturan privasi. 2. Berpikir sebelum membagikan konten. 3. Gunakan kata sandi yang kuat dan berbeda untuk setiap akun. 4. Aktifkan autentikasi 2 faktor, 2FA. 5. Hati-hati dengan aplikasi dan layanan pihak ketiga. 6. Periksa dan hapus konten yang tidak diinginkan. 7. Lindungi informasi pribadi. 8. Hati-hati dalam berinteraksi dengan orang asing. 9. Tetap waspada terhadap phishing dan serangan siber. 10. Gunakan VPN untuk menjaga keamanan saat online. 11. Periksa dan manfaatkan fitur keamanan dari penyedia layanan. 12. Pendidikan dan kesadaran digital. Ayo diskusi. Seorang remaja mengunggah foto pribadi atau video yang awalnya hanya untuk teman-teman dekatnya. Namun, foto tersebut tersebar tanpa izin dan ditemukan oleh orang yang tidak diinginkan, termasuk orang tua atau calon atasan. Solusi kasus 1. 1. Menghapus konten yang terlanjur tersebar. 2. Kontrol privasi yang ketat. 3. Pendidikan tentang dampak jejak digital. 4. Mengambil langkah untuk mengelola reputasi digital. 5. Dialog terbuka dengan orang tua atau atasan. 6. Membangun kepercayaan diri dan memperbaiki kesalahan. Kasus 2. Seseorang mengunggah informasi pribadi seperti tanggal lahir, alamat, atau foto ID di media sosial atau forum online, yang kemudian disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk pencurian identitas atau penipuan. Solusi kasus 2. 1. Menghapus informasi yang tersedia secara publik. 2. Periksa pengaturan privasi di akun media sosial. 3. Waspadai phishing dan penipuan lainnya. 4. Aktifkan perlindungan keamanan pada akun. 5. Laporkan penyalahgunaan informasi pribadi. 6. Pendidikan tentang keamanan digital.